الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai cucuran-cucuran kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan malaika penurun rahmat, diangkat seluruh berbagai ujian, bala, cobaan dan kesusahan di dalam hidup kita, diberikan kita kekokohan iman, keistiqomahan ibadah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya hormati seluruh para sepuh mushola al-abrar dan para jamaah dari masjid dan mushola sekitar yang pada malam hari ini hadir. Kita akan melanjutkan kajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam hari ini kita masuk kepada hikam yang ke-8. Artinya sudah 7 hikam kita lewati, mudah-mudahan bisa dipelajari, diamalkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain khususan ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari وإلى الشيخ عبد العباس البوسي وإلى الشيخ الحسن الشاذلي وإلى الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fataha illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muridu 'alayka wal a'mala anta muhdiha ilayhi wa aynama tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Ini lumayan panjang dibandingkan hikam-hikam yang sebelumnya. Idza fataha laka, apabila dia Allah telah membukakan kepadamu wijhatan, jalan-jalan, wajah-wajah, arah-arah, minat ta'arrufi, dari pintu-pintu kemakrifatan, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fala tubali ma'aha, maka janganlah engkau khawatirkan kebersamaan datangnya kemakrifatan itu an qalla amaluka, meskipun amal-amalmu masih sedikit. Fa'innahu, maka sesungguhnya tidaklah Allah fatahaha, membukakan jalan kemakrifatan itu illa wa huwa yuridu, kecuali dia Allah menginginkan ayyata'arrafa ilaika, untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui anna ta'arrufa, bahwa sesungguhnya ma'rifat itu, mengenal Allah itu, huwa muriduhu alaika, dialah Allah zat yang murid. Murid itu menghendaki, menginginkan, mendatangkan alaika kepadamu. Wal a'mala, sedangkan amal-amal, anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal-amal itu engkaulah yang hadiahkan kepada Allah. Wa aina, dan di antara keduanya, yakni ma'rifat dan ibadah, ya, amal-amal, aina di antara keduanya
ma tuhdihi, mana yang lebih baik, ma tuhdihi ilahi, apakah amal-amal yang kau hadiahkan kepada Allah, mimma huwa muridu alaika, atau apakah yang lebih baik kemakrifatan yang Allah anugerahkan kepadamu. Kira-kira paham kagak itu? Belum paham ya? Baik. Yang pertama, hikam ke-8 ini mengatakan bahwa apabila Allah telah membukakan futuh, futuh itu adalah istilah daripada kata al-muntahi minal abadi, ujung daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung dari perjalanan kita menuju Allah nanti itu adalah ma'rifat billah. Ya. Nah, ketika ujung itu kita sudah mau sampai al-muntahi, ya, maka ada abwabnya, ada pintu-pintunya, ada wijahnya. Di mana pintu itu dia punya arah, seperti kemarin kita bilang Stadion Gelora Bung Karno, bentuknya lingkaran. Maka masing-masing ada wijah, ada jalan menuju makrifat itu, dan masing-masing ada pintunya. Apakah makrifat itu melalui pintu sholat? Apakah melalui pintu ahli puasa? Apakah melalui pintu ahli baca Al-Quran? Apakah melalui pintu ahli sodakoh? Itu disebutnya wijah. Ya, maka semua jalur itu kalau ditekuni, terutama amalan-amalan yang sunnah, akan menghantarkan orang pada al-futuh, yaitu pembukaan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah momentum itu datang, tanda-tanda ma'rifat kepada Allah itu sudah datang, fala tubali ma'aha an qalla amaluk, tapi amal kita masih sedikit, Pak. Sholat kita biasa aja, belum khusyuknya seperti khusyuknya para wali-wali Allah, bahkan apalagi seperti Nabi, jauh. Ibadah sunnah kita seperti biasa aja sedikit, tahajudnya juga bolong-bolong, duha aja kalau lagi ingat doang, hari Jumat aja sedekah cuma bawa 1.000 2.000 perak, artinya amal kita sedikit. Ketika amal kita itu sedikit, tetapi tanda ma'rifat Allah itu sudah datang, maka tubali. Tubali itu kita cuek, ya. Artinya di sini ada petunjuk dari Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ma'rifat itu tidak serta-merta kudu dan harus didapati dengan jalan amal yang banyak. Nah, ini biasanya rumusan daripada thariqah Syadziliyah. Ya, kalau thariqah Syadziliyah memang makom kedudukan spiritual seorang hamba itu, Pak, tidak serta-merta harus bisa didaki dengan usaha. Tapi terkadang Allah yang menempatkan makom seorang hamba. Tiba-tiba ada yang hadir, ada yang masih usia belia, dibukain nama Allah banyak hal, dikasyafkan, dimarifatkan, diladuniahkan, begitu ya. Nah, itu adalah wilayah Allah. Tetapi dalam kacamata syariat, yang bagus itu adalah amaliyah yang banyak sambil membenahi haliyah batiniah kita. Jadi sholat 5 waktunya kudu tepat waktu berjamaah, dihiasi dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Yang kedua, berpuasa Senin Kamis, tahajud, duha, itu adalah nawafil. Artinya al-amalu katsir, amalnya banyak, tetapi sambil membenahi haliyah batiniah kita, yaitu berupa kesabaran, keikhlasan, kejelian akan tidak terjatuh terhadap penyakit riya. Nah, itu artinya haliyah batiniah kita. Maka harus ada sinkronisasi antara amal syariat, yakni tadi sholat, puasa, baca Quran, umroh, haji, zakat, dengan amaliyah thariqah. Amaliyah thariqah tadi apa? Sabar, syukur, zuhud, wara,
menangkap berbagai sinyal-sinyal waridat. Waridat itu apa? As-samroh, buah daripada zikir kepada Allah. Jadi nanti kalau Bapak sudah berjalan rohaniahnya, tiba-tiba baru perjalanan 1 tahun 2 tahun Allah ma'rifatkan. Tiba-tiba kok bisa baca orang, kok bisa men-screening rohaniah seseorang begitu. Nah, itu bisa jadi adalah tanda awal dari wijahah. Tanda awal belum inti dari marifat, belum, baru rambu-rambu akan terbuka. Nah, di sini akhirnya banyak orang yang tertipu. Akhirnya dia ad-da'awi, dia mengaku-ngaku telah ma'rifat. Padahal itu bukan ma'rifat, itu baru pintu mau masuk ke ruang ma'rifat kepada Allah. Nah, emang ngaji hikam begini ya, mudah-mudahan kita semua dipahami nih. Tapi nanti pahamnya mungkin bisa jadi nanti kalau udah jalan wiridan, zikiran gitu. Makanya orang ngaji hikam tahun ini 20 tahun lagi dia buka hikam lagi. Setelah 20 tahun itu dia suluk, 20 tahun dia mujahadah, riyadhah, wiridan, zikiran. Nanti 20 tahun lagi dia buka hikam. Dia akan dibukakan oleh Allah rambu-rambu. Oh, pembahasan yang dulu itu maksudnya begini. Oh, dimensi rasa daripada ini maksud Ibnu Athaillah tuh begini, begitu. Nah, itu namanya futuh, Pak. Futuh, begitu ya. Nah, ini paragraf yang pertama. Kira-kira paham kagak itu? Paham kagak? Artinya orang yang bergantung kepada amal kembali kepada hikam pertama. Dan dia memiliki himmah sangat kuat untuk dimarifatkan oleh Allah dan bergantung kepada amal, itu menandakan rohaniah spiritualisme dia itu masih dangkal. Artinya levelnya dia masih muridin. Fa'innahu, maka sesungguhnya mafata illa wa yuridu ayata'arrafa ilaika. Kalau Allah menginginkan milih di antara kita nih Pak, ulang-ulang tahu-tahu dapat ma'rifat, kenal sama Allah mendalam, kita dipilih di salah satu di antara kita. Itu menandakan yuridu ayata'arrafa ilaika, karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Ya. Orang yang ingin dihormati dan disegani, maka mau tidak mau dia harus dikenali. Agar dia bisa dikenali, dia harus banyak berinteraksi. Ketika dia berinteraksi, salah satu programnya adalah memperkenalkan siapa namanya, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana asal-usul zatnya, artinya zuriatnya ini dari mana. Ketika dia bertahun-tahun bergaul dengan satu wilayah tertentu, nanti wilayah itu akan mengenal dirinya. Begitu pula kita kepada Allah. Oleh sebab itu, teori Imam Ghazali itu ma'rifat ada 4. Yang pertama adalah ma'rifat bil asma, mengenal Allah melalui asmaul husnanya yang terangkum pada hal-hal yang terlafaz seperti asmaul husna yang 99. Kira-kira bapak-bapak udah pada hafal belum nih? Belum, hafalin ya. Nah, itu harus hafalin, bahkan ada ijazahnya, wiridannya. Ketika kita wiridan dengan asma tadi ya, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, nanti akan diberikan pemahaman, lalu dibutuhkan tentang pengetahuan yang mendalam akan asma itu. Maka orang awam dia gak pernah ngaji, tiba-tiba dilahirkan menjadi seorang muslimah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah. Dari mana kamu tahu itu Allah? Oh, saya hanya tahu dari orang tua saya. Saya pernah ikut ngaji dulu ketika kecil. Oh, berarti ma'rifat orang itu adalah ma'rifat asma. Mengenal Allah baru pada dimensi namanya saja. Maka ma'rifat asma ini adalah ma'rifat kaum awamin yang gak pernah ngaji, yang gak pernah suluk, yang gak pernah mujahadah riyadhah, hidupnya hanya untuk mencari uang, hidupnya hanya melakukan hal-hal yang wajib, tidak merugikan orang, tidak juga memberikan manfaat kepada orang
lain. Kira-kira di sini banyak apakah yang begitu? Banyak. Apa jangan-jangan tidak memberikan manfaat tapi memberikan mudarat? Ada yang begitu? Mudah-mudahan nggak ada, ya. Maka ma'rifat bil asma ini hanya berlaku bagi orang-orang awamin. Sedangkan fasiqin, munafiqin, musyrikin, kafirin itu tidak mengenal yang namanya ma'rifat asma. Berarti ini dulu nih Pak yang kita tekunin. Apalin dulu itu ya asmaul husnanya. Yang kedua, ketika dia udah naik spiritualismenya, rohanianya dia masuk kepada ma'rifatullah bisifat. Mengetahui sifat. Memang kita kalau mengenal seseorang pasti kenal logo utamanya, yakni namanya dulu. Setelah namanya kita berinteraksi bertahun-tahun, lama, berbulan-bulan, terus berinteraksi yang sangat intens dengan dirinya, kita lama-lama akan mengetahui sifatnya. Mengetahui sifat, dimensi jarak kedekatannya itu sudah lebih dekat dibandingkan orang yang cuma kenal nama. Oh, saya kenal namanya doang itu. Si fulan itu namanya fulan, tapi saya tidak tahu sifatnya. Kenapa saya tidak tahu sifatnya? Karena saya tidak pernah interaksi dengan dirinya. Begitu pula kita udah mulai colek interaksi dengan Allah. Mulai disantap berbagai santapan rohaniah seperti sholat tahajud, sholat duha, zikiran, wiridan, ditekuni terus, mulai dibukain sama Allah. Nih, inilah diriku. Maka Allah akan menanamkan ketajalian sifat-sifatnya. Maka dalam akidatul awam, sifat bagi akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah ada berapa sifat? Allah wujud, tidak, apal kagak itu? Nah, itu akidah mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Makanya disebut akidatul awam, itu akidahnya untuk orang-orang awam. Nanti akidahnya untuk orang arifin billah ada lagi Pak yang lebih mendalam. Yang kalau dibahas itu membahayakan bagi orang-orang awam. Makanya yang tersebar, tercecer di musola-musola ngajinya adalah akidatul awam, bukan akidatul arifin, bukan. Maka akidatul awam kita harus perdalami. Allah wujudnya, tidaknya, baqanya, wa walafatul hawadithnya, qiyamuhu bi nafsihi. Kita pelajari terus gitu, sambil membenahi batin kita. Sehingga ma'rifat ini berlaku bagi orang-orang muridin. Muridin itu dia sudah punya maksud, sudah punya keinginan menuju Allah, tetapi masih goyang di dalam mujahadah riyadhahnya. Yang ketiga adalah ma'rifatullah bil af'al. Mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Ini sudah lebih tinggi lagi. Kenapa? Untuk mengetahui kenapa sih Allah menurunkan bala kepada saya intens. Habis selesai ini baru selesai, nambah lagi bala yang ini, nambah lagi musibah yang ini, nambah lagi ujian yang ini. Ketika Allah beraf'al, dia bisa menangkap sinyal-sinyal kenapa af'al ini turun kepadaku, bukan kepada si fulan, bukan kepada si B, bukan kepada si C, kenapa ke saya terus begitu. Ketika ilham itu datang dalam syu'aul basirah, dalam ru'yatul haq, dalam petunjuk seorang mursyid, dan dia tenang dengan berbagai ujian Allah yang dari zahir luarnya seperti menyempitkan, padahal di dalamnya itu terpapar, terbukti sifat-sifat kelembutan Allah. Maka dari perbuatan itu dia akan berkolaborasi dengan sifatnya Allah tadi dan semakin kenal. Oh, ternyata inilah sifat kemahalembutan Allah. Saya bisa merasakan, saya sudah menikah 20 tahun tapi belum punya anak. 20 tahun saya menunggu seorang anak. Saya harus setia dengan istri, padahal genetik dari keluarga saya itu subur semua. Kenapa saya tidak punya anak? Dia bingung. Dia akhirnya berzikir, berwirid, dia punya seorang guru mursyid. Akhirnya dibukain nama Allah sifat-sifat latifahnya. Dengan tidak punya anak itu akhirnya dia mulai mendatangi panti-panti asuhan, datang ke anak-anak. Rezekinya semakin luas bertambah. Nah, berarti di balik ujian Allah yang sangat seperti kohar. Allah kan kalau udah ngasih ujian itu Pak, dalam bentuk ad-doi, kesempitan itu yang muncul sifat kohriyah. Kohriyah itu sifat paksa.
Kalau udah maksa Pak, kita itu kayak dapat beban dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, hingga kita tidak bisa berkutik, kita tidak bisa bergerak. Yang ada hanya intazir, menunggu-nunggu kapan mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad kapan datangnya pertolongan Allah, maka datangnya pertolongan Allah itu qarib. Dia menunggu 20 tahun. Akhirnya pada tahun ke-21 dia memiliki seorang anak. Akhirnya di situ Allah memarifatkan dirinya dengan ujian itu, ya. Nah, itu af'al, Pak. Ini udah lebih tinggi. Ini ma'rifatnya kaum salikin. Jadi dia udah menempuh. Udah ditempelin Pak sama Allah Pak dengan berbagai kesusahan. Pokoknya susah uang, ditinggal sama istri, dicampakkan sama istri, ditolak pekerjaan, melamar sono kemari ditolak terus begitu. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Ini kayaknya tanda-tanda dia mau dijadikan orang yang saleh. Biasanya begitu. Saya bukan nakut-nakutin, semakin tinggi rohaninya spiritualisme kita, ujiannya akan makin berat. Ujiannya akan makin berat. Oh, kalau begitu saya nggak mau jadi salikin, apalagi menjadi wali, apalagi ingin menjadi ma'rifat billah. Saya mau jadi orang awam aja, ya. Maka dikatakan di sini di dalam Iqadul Himam itu orang yang paling berat cobaannya di antara kalian adalah para nabi, Pak. Nabi yang paling berat. Kenapa? Karena dia paling ma'rifat, mengenal Allah. Dia paling ma'rifat, paling mengenal Allah. Iya. Karena para nabi itu adalah orang yang paling ma'rifat, mengenal Allah, bukan hanya dari asma, tapi dari zatnya, sehingga ujiannya paling berat. Lalu setelah itu dari para nabi itu adalah para auliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Setelah itu yang lebih rendah, yakni orang siddiqun. Lalu syuhada, setelah itu salih, orang yang salih. Setelah itu di bawahnya adalah salikin, muridin dan awamin. Maka ma'rifat af'al ini adalah ma'rifatnya kaum salihin. Yang keempat adalah ma'rifat bidzat. Jadi dia mengenal Allah udah dengan zatnya. Dia udah mengenal Allah dengan zatnya. Ini pembahasan yang sangat uns. Uns itu artinya sangat intim. Terkadang tidak dibahas banyak di dalam kitab-kitab tasawuf karena berkenaan dengan azauq, rasa. Dari sinilah orang yang udah ma'rifat zat akan terbagi dua, Pak. Pertama, orang yang jazab. Jazab itu dia tidak terikat dengan hukum akal manusia pada biasanya, pada lumrahnya. Kelakuannya itu tidak bisa dipahami, ya. Ini orang yang jazab ini sebenarnya sudah ma'rifat zat. Yang kedua, orang yang sudah bil kasab, setelah amal Allah dijazabkan, dikembalikan lagi kepada bil kasbinya. Bil kasbi itu adalah kepada alam sadar. Kalau jazab itu kan bukan alam sadar, hanya dirinya aja dengan Allah yang memahami. Luarannya seperti orang gila, luarannya seperti orang, mohon maaf, gembel, pakaiannya lusuh. Nah, ini biasanya orang-orang jazab. Kalau orang bil kasab, setelah dia naik rohaninya sampai ma'rifat bidzat, oleh Allah ditugaskan lagi untuk turun ke masyarakat untuk apa? Membimbing, menjadi wali yang mursyida, menjadi pembimbing bagi orang-orang Allah. Makanya terkadang orang yang bil kasbi itu bisa jadi lebih utama daripada orang yang jazab. Nah, dari sini akhirnya harus berhati-hati di dalam memilih guru mursyid. Tidak serta-merta orang yang jazab itu jauh lebih afdol daripada orang yang bil kasab. Karena kecenderungan kita ini rata-rata senangnya nempelnya sama orang-orang yang jazab. Hati-hati di situ. Padahal orang yang jazab tidak memiliki hak untuk membimbing orang-orang awam salikin muridin. Yang boleh membimbing, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan orang yang jazab, tapi orang-orang yang kasab. Ya, jadi kalau dalam literatur keilmuan, orang yang sangat teliti, makanya kita disebut muqtadia.
Kalau bapak cuma ikut tanpa mengetahui ilmu, itu namanya disebut orang yang taklid, muqallid. Muqallid itu mengikuti tanpa mengetahui rambu-rambu keilmuan, makanya disebutnya muqallid. Kalau muttabi' adalah orang yang mengikuti, tapi dia mempelajari secara mendalam dan dia memilih-milih mana guru yang layak untuk dijadikan guru. Makanya disebutnya muttabi'. Makanya kita ini muqallid atau muttabi'. Kalau muttabi', sifat kekritisan rasional tetap dipakai ketika dihadapkan dengan orang-orang ahli hikmah. Oh, ini tidak sesuai syariat, saya gak bakalan jadi dia guru. Ketat. Dalam memilih guru dia ketat. Rambu-rambunya ketat. Nah, makanya ma'rifat bizat rata-rata itu saking besarnya guncangan di dalam kolbunya, banyak yang jatuh ke dalam jazak. Nah, nanti kita bahas dalam masalah bab jazak nanti ya. Itu dibahas di dalam hikam ya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Liya'budun itu dalam tafsirannya Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Abbas mengatakan liya'budun ay liya'rifuni, agar mereka mengenal diriku. Jadi Pak, Allah menciptakan alam semesta ini bukan dengan alasan yang tidak kuat. Bukan apa kalau anak Gen Z sekarang bilangnya apa? Gabut. Tahu Pak gabut? Wah, Allah nih mau ciptain miliaran kehidupan yang seperti kita, sebenarnya bisa. Iseng-iseng kayaknya ini Allah nih, gabut. Ciptain, dimatiin, dibangkitin, masukin surga dan neraka. Kalau mau Allah ciptain matiin semua seluruh makhluk dan malaikat, apakah Allah merasa kesepian enggak Pak? Kesepian kagak? Kagak, karena Allah tidak membutuhkan makhluk. Terus Allah ciptain yang berkali-kali lipat mirip kehidupan dengan kita di bumi ini, Allah merasa punya teman kagak? Kagak. Oleh sebab itu, kenapa Allah menciptakan kehidupan ini? Agar Allah memancarkan eksistensinya, keberadaannya tadi. Sehingga dalam literatur filsafat ketuhanan itu ya, bahwa apakah Tuhan itu muncul dengan dirinya sendiri atau ada sebab? Ya, maka kaum ma'rifat billah itu menjawab bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ada alasan. Maka alasan yang paling utama itu adalah agar semua makhluk itu mengenal dirinya, memarifatkan dirinya kepada hamba-hambanya tersebut. Berarti pada paragraf kesimpulan ini, kesimpulannya adalah bahwa adalah kehendak Allah kapanpun, dalam bentuk apapun, dalam ukuran apapun, dan kepada siapapun Allah memarifatkan seorang hamba. Itu terserah Allah. Ya, kan ada ceritanya itu di Manaqib bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diikuti oleh seorang muridnya, tibalah sampai kepada daerah yang namanya daerah apa? Untuk menggantikan wali-wali Badar. Karena salah satunya itu ada yang wafat, ya, wali Badar. Nah, yang menjadi penggantinya adalah seorang yang Kristen. Seorang Kristen, penggantinya adalah seorang Kristen. Ketika dia bertemu Syekh Abdul Qadir, dari seorang Kristen itu dia langsung dipilih masuk Islam di bawah tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dipilih langsung menjadi wali abdal. Wali abdal itu kan ada yang berpendapat 40, ada yang berpendapat 7. Nah, yang satu wafat nih, maka dibadalkan ya dari orang dari Konstantinopel. Coba orang dari Kristen tiba-tiba dia masuk Islam, tiba-tiba dipilih sama Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wali abdal untuk menggantikan salah satu wali yang telah wafat, sehingga jumlah wali itu menjadi 7 ya. Maka keyakinan kita itu kan karena Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wali kutub, tidak mungkin seseorang itu menjadi wali kecuali atas dasar apa namanya?
ACC, ya, tanda tangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, salah satu dari wali abdal yang dipilih itu adalah seorang pendeta yang dia masuk Islam dari negeri Konstantinia atau Konstantinopel. Nah, ketika membahas ini dulu pada kajian Nailul Amani fi Syarhi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu guru kami Mbak Yai Sidik mengatakan bahwa dari sini ada korelasi hubungan antara teorinya hikam dengan manaqib Syekh Abdul Qadir. Bahwa di dalam hikam ini dikatakan bahwa ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya, itu tidak peduli apakah orang itu tadinya muslim atau kafir. Lalu kalau dia muslim, apakah tadinya dia itu ahli maksiat atau ahli taat? Dalam bentuk apa makrifat itu? Sebesar apa makrifatnya? Karena makrifat itu ada ukurannya, Pak. Kalau kita nih langsung dibukain makrifat seperti makrifatnya Rasulullah, itu dijamin ada yang mengatakan langsung jazab, majnun, gila. Makanya kenapa orang-orang banyak yang gila, jazab itu karena tidak kuatnya ruhaniyahnya di dalam menanggung besarnya kemakrifatan. Makanya kemakrifatan kepada Allah, mengenal Allah itu sebaiknya adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Oke, dikasih pelan-pelan, Pak. Kita nggak serta-merta langsung melihat malaikat kan? Betul. Ada pikiran wiridan. Karena hadis Sahih Bukhari itu orang yang baca Quran, rumahnya itu katanya apa? Rumahnya itu dituruni, dinaungi malaikat-malaikat penurun rahmat. Kalau dibaca Al-Quran di malam hari. Masalahnya adalah apakah kita bisa melihat malaikat rahmat tersebut? Kalau tidak melihat, apakah kita bisa merasakan? Kan enggak juga. Perasaan dan melihat itu adalah ma'rifat. Sehingga kalau kita segera dibukakan untuk bisa malaikat rahmat, akhirnya enggak kuat, Pak. Kita enggak kuat, akhirnya jadi jazab. Kalau jazab enggak punya guru, akhirnya jadi majnun. Apa majnun? Gila, gendeng. Nah, itu namanya majnun. Dari sini akhirnya ada aturan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bagi seorang muridin itu nggak perlu buru-buru untuk bermakrifat kepada Allah. Udah jalanin zikiran, jalanin wiridan, jalanin yang wajib-wajib, jalanin yang sunnah-sunnah, ya, sambil berdagang, sambil buka toko, dibenahi batinnya, kesabarannya, zuhudnya, syukurnya, ya itu dibenahi terus. Nanti marifatnya pelan-pelan naik, Pak. Irtaqo, dia naik pelan-pelan, terus sampai akhirnya nanti ketika udah umur 70 tahun datang malaikat Israel, makrifat yang hakiki itu akhirnya terbuka. Begitu. Jadi jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengejar makrifat. Masalahnya kan segmentasi di sini ngajinya rata-rata belum sampai ke tahap mungkin nafsu untuk makrifat kepada Allah. Di sini mah mukanya kelihatan masih pada muka kepengen buru-buru jadi orang kaya, bener? Ya, duitnya pengen banyak nggak habis-habis. Apalagi ngomongin makrifat, bukan main yang ngomongin makrifat, paling duit, omset, ya. Pendapatannya berapa begitu ya? Ya, nggak apa-apa, namanya ngaji ya, pelan-pelan aja gitu. Nah, cuman nanti suatu saat kalau salah satu di antara kita di sini ketemu guru mursyid, entah lagi dalam perjalanan apapun, ya, tiba-tiba dibukakan makrifat kepada Allah, jangan kaget, jangan segera-gera bercerita kepada orang, saya kok semalam mimpi begini Ustadz. Saya mimpi ketemu ini, ketemu itu gitu. Nah, itu namanya adalah kulitan daripada makrifat. Jangan keburu GR. Apa GR? Ya. Jangan keburu PD seakan-akan kita orang pilihan. Hati-hati, Pak. Apalagi pas ditelusuri nasab Bapak nyambung ke Joko Tingkir, ya. Nyambung ke Gunung Jati. Wah, saya yakin ini karena nasab saya ini nyambung ke Gunung Jati, ini mungkin kekhususan yang Allah berikan kepada saya. Wah, kena itu. Dia kena ke dalam syahwatul khafiyah,
karena dia mengkhususkan dirinya. Padahal kalau dilihat nanti ada pembahasannya. Bahwa verifikasi, tahu verifikasi Pak? Ya. Apa pilihan-pilihan tanda dia kesungguhannya benar-benar makrifat itu nanti ketika dia diuji oleh Allah. Oleh hal-hal perintilan remeh-temeh, Pak. Ya. Kayak kita mau jalan ke kantor, mau ke tempat kerja, ya sekedar ada yang motong jalan kita marah. Macet sedikit marah. Itu kan berarti ngajinya udah jauh. Kitabnya udah kitab apa namanya? Ya. Kitabnya yang udah berjilid-jilid. Majelis keliling ke sono kemari, ke sono kemari. Ikut wiridan di mana aja ikut. Manakib sehari bisa 5 kali. Terus begitu Pak. Dan akhirnya dia ngobrolnya tentang karomah para aulia. Tapi ketika pas diuji dengan hal yang perintilan, ya, dia di situ enggak sabar. Di situ dia tidak kuat dengan sifat ujian Allah yang doik. Doik itu sempit. Dikasih kesempitan enggak kuat, itu berarti ma'rifatnya adalah palsu. Dan dia masuk ke dalam golongan orang yang disebut mudai. Mudai adalah orang yang mengaku-ngaku. Ad-da'awi itu di dalam manakib dikatakan ad-da'awi wal hawa sats. Bahwa orang yang mengaku-ngaku udah makrifat terhadap suatu hal akan ditutup oleh Allah selama-lamanya, tidak diizinkan masuk ke dalam hal tersebut. Hati-hati Pak. Misalnya kita ngaku udah bisa kasyaf. Saya bisa nih baca orang. Bener, orang dibaca sama dia. Melalui tatapan matanya saya udah tahu nih orang kayak gimana. Dan dia menganggap saya udah sampai ke titik ini. Setelah saya ngewiridin ini, wiridin itu. Pas dicek ya, dia tidak punya guru yang benar-benar mutasil ila Rasulillah, hati-hati. Itu bisa jadi ad-da'awi, mengaku-ngaku telah ma'rifat kepada Allah. Makanya dari sini akhirnya kita paham nih, kalau kita ke guru mursyid, kita ceritakan spiritualis kita. Mimpi-mimpi kita ceritakan. Ya. Tapi guru mursyid tidak menjawab, Pak, hanya diam. Hanya diam. Itu menandakan guru mursyid pun juga menunggu-nunggu jawaban daripada Allah dengan melihat pembuktian dia sehari-hari. Zikiran wiridannya kuat, tapi kalau masih nggak bisa ngomong pelan ke istri, belum bisa membahagiakan istri, membahagiakan anak. Seorang bapak jahat gak Pak? Kalau sehari makan cuman nasi sama telur kecap, dia ngaku, nah ini saya cuman bisa beliin telur kecap makan sehari-hari. Tapi habis makan telur kecap, dia pakai celana kolor, anaknya disuruh beli rokok sebungkus. Kira-kira bapaknya jahat apa kagak? Jahat Pak. Ini yang majelis-majelis ini nih, rokoknya ada 2 bungkus, 3 bungkus. Bener gak? 1 bungkus harganya berapa? 35.000, 25.000. Ngasih ke istri, ke anak, makan seadanya. Tapi buat dirinya itu maunya yang wajib kudu. Nah itu menandakan berarti mau sedalam apapun ngaji dia, ibadah dia, berarti ada suatu hal yang masih salah, error. Otaknya miring. Bukan otaknya, spiritualismenya ada yang cacat. Kita harus jeli Pak, orang ngaji, hal-hal begitu tuh harus jeli. Apakah ini masuk ke dalam penzoliman? Begitu. Makanya ada disebut akhlak itsar. Kalau di dalam ribat-ribatnya kaum sufi terdahulu, itu kalau ada yang ngasih makan, kalau zamannya tahun 800-700 Hijriah Pak, sufinya kan gak sama dengan zamannya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, mereka cenderung sendiri-sendiri kalau mujahadah riyadhah. Tapi tahun 700-800 itu pada zamannya Utsmaniyah, mulai ada ribat. Ribat itu madrasah kaum sufi yang memang kerjaannya zikiran wiridan. Makannya dari mana? Mengandalkan dari khalifah dan tetangga sekitar, begitu ya. Ini zamannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ketika makanan itu datang, Pak, dia mendahulukan sifat itsar. Itsar itu gimana dididik sama gurunya tuh makanan enak, lezat, tapi dia ditahan, ngambil nggak boleh banyak.
secukupnya, sedikitnya aja. Terus mendahulukan teman-temannya dulu. Nah, ini disebut akhlak itsar. Makanya contoh tadi seorang bapak yang cuman mampu ngasih makan telur ceplok dikecapin pakai bawang sedikit, tapi setiap malam nyuruh anaknya beli rokok sebungkus, ya. Apalagi kuota, beli kuota nontonnya live streaming TikTok, ya. Terus gabung sama biduan-biduan, kan ada tuh yang nyanyi dangdut, bener gak? Ayo yang mau join nih, kasih berapa mawar? Ya, bener gak? Kasih gift. Kalau ngasih gift mawar 10 boleh join, nyanyi dia duet. Bininya mah di kamar tidur, Pak. Anaknya tidur. Habis dikasih makan telur ceplok pakai kecap. Kebangetan kagak itu mah? Ada kagak di sini? Nah, nggak ada ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ngaji kita dalam, ya, amal kita dalam. Tapi pada wilayah-wilayah tertentu kita menzolimi orang lain. Ini berarti dia akan terhijab, terhalang daripada pintu-pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka pada kalimat alam ta'alam, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya anna ta'arufa ma'rifat itu huwa muridu alaika. Ma'rifat itu adalah hadiah Allah kepada kita. Yang namanya kita dikasih Pak sama orang, hadiah apapun, kan kita nggak bisa ngatur. Anak aneh mau kawin nih besok, ente bisa gak ngasih hadiah ke aneh? Emang ente maunya hadiah apa sih? Hadiahnya pengen yang kayak begini dah, mereknya ini, harganya segini, ya warnanya ini, warnanya itu. Kita dibilang orang sopan apa kurang ajar Pak? Kurang ajar. Begitu pula makrifat kepada Allah Pak. Makrifat kepada Allah itu terserah Allah. Allah mau ngasihnya dalam bentuk apa? Allah mau ngasihnya dalam ukuran seberapa? Allah mau kasihnya kapan? Itu adalah haknya Allah. Maka dikatakan di sini makrifat kepada Allah adalah muriduhu alaika, adalah hadiah dari Allah kepadamu. Makanya dikatakan makrifat tidak terikat dengan dimensi banyak atau sedikitnya amal, begitu. Sehingga kita nih para ustadz, para guru, nggak boleh nih melihat para mustami itu derajatnya lebih rendah, ibadahnya lebih sedikit. Habis Pak kalau dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu tasawuf, dari 45 orang yang hadir ini, kemungkinan hatinya yang ada di masjid cuman ada 10. Yang 35 hatinya ada di mana? Macem-macem dah, ya. Terserah mau di mana aja gitu. Dari 10 ini yang benar-benar nyimak ilmu hanya 5. Dari yang 5 ini dia mengejar ilmu pengetahuan dan ingin diamalkan, atau ilmu pengetahuan ingin dikumpulkan. Terkumpullah sisa 2. Dari yang 2 ini terpilihlah sambil dia sambil dia mendengar ngaji, dia wiridan ke Allah, dia zikiran ke Allah, dia tata haliyah batiniahnya kepada Allah. Makanya kalau ngaji tasawuf toriko Pak, itu hampir seluruh murid duduknya itu posisinya adalah tawarruk. Tawarruk itu kayak tasyahud tapi sebelah kiri. Kalau tasyahud sebelah kanan, benar ya? Sebelah kiri. Makanya kita adabnya kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ketika berhadapan dengan guru mursyid itu duduknya kalau bisa tawarruk. Masalahnya di sini pinggangnya udah pada encok, ya, engselnya udah pada karatan, begitu. Mau duduk tasyahud aja udah kagak kuat, ya. Apalagi tawarruk sebelah kiri. Makanya hampir toriko yang mu'tabar di Indonesia, posisi duduknya ketika zikiran adalah tawarruk. Ketika dia zikir tuh, Astaghfirullahaladzim, terus la ilaha illallah, itu tawarruk. Kenapa? Tawarruk adalah duduk adab yang paling tinggi setelah itu tasyahud. Setelah tasyahud itu adalah duduk iftiras. Setelah iftiras baru duduk sila. Makanya duduk sila ini adalah duduknya orang Hindu-Buddha. Makanya lihat Buddha Culai, duduknya posisinya sila, ya. Nah, begitu. Tapi nanti kalau ketemu para alim, para guru-guru yang memang sudah sangat spesial, dipakai sedikit-sedikit adabnya tadi, begitu.
Maka dikatakan ma'rifat itu muridu alaik. Nah, sedangkan ibadah kita, amal-amal kita itu wal a'mala anta. Sedangkan amal-amal anta muhdiha ilaih adalah sesuatu yang engkau berikan kepada Allah. Jadi ibadah itu dalam definisi lain juga hidayah, petunjuk dan taufik dari Allah. Tapi dalam pembahasan ini, kenapa ibadah dan amal itu dikatakan pemberian kita kepada Allah? Sebab dalam konteks hikam ke-8 ini, muridin ini menganggap dengan ibadah itu dia memberikan sumbangsi kepada Allah. Dengan sumbangsi itu dia mengharapkan ada ganjaran berupa apa? Diberikan segera pembukaan atau yang namanya kasyaf. Sehingga dicela dalam hal ini. Makanya kedudukan amal-amal yang lebih tinggi itu bukan sebagai sarana untuk marifat, bukan Pak. Itu boleh, tapi lebih rendah. Yang lebih tinggi adalah ketika zauq, rasanya itu sudah meyakini bahwa ibadahnya itu adalah murni pancaran makrifat kepada Allah, hadiah dari Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu kan wallahul muwafiq. Allah sebaik-baik pemberi muwafiq, yang memberikan wafik, petunjuk yang sangat halus untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga ada dualisme bagi seorang muridin. Apakah yang lebih utama, saya beribadah kepada Allah mengejar mati-matian ma'rifat, atau saya menanamkan sebuah perasaan bahwa ibadah ini adalah hadiah pemberian daripada Allah yang kuarahkan kembali kepada Allah, lalu kuharapkan Allah memberikan makrifat kepadaku, entah makrifat itu kapan, bentuknya apa, ukurannya seperti apa, itu wilayah Allah. Kalau perasaan kedua ini masuk ke dalam perasaan kita Pak, maka tidak akan ada keterkecewaan ketika pintu kasyaf tidak kunjung dibuka oleh Allah. Nanti gini Pak, dalam thariqah itu murid-murid yang senior itu bisa Pak dibikin setan tuh saling dengki. Ketika mursyid udah wafat, mursyid ini nggak nurunin ke mursyidad, ribut kan bener antar murid senior yang umurnya nanti dari muda, misalnya kayak saya udah mulai umurnya udah 60. Terjadi gak itu? Di mana? Ada daya. Antar ini antar itu mengklaim saya dapat ijazah mursyid. Yang ono bilang saya dapat ijazah mursyid. Nah, kemarin guru kami menyampaikan ada kalimat begini. Kalau teman jenengan ada yang jadi wali dan jenengan itu cuman jadi seorang salik, jangan sampai dengki. Sebab kenapa? Nanti di hari kiamat, teman yang akan menjadi wali itulah yang akan menggenggam tangan sampean, tangan jenengan untuk dari neraka masuk ke surga. Sebab saking bersihnya hati wali Pak, itu kan gak mungkin dia menikmati surga dengan hidangan yang sangat lezat, tapi dia tahu di sisi lain temannya dulu di thariqah kudu masuk ke neraka dulu. Misal Bapak punya sahabat dari kecil Pak, bersama terus begitu, sampai muncul namanya Robitoh, gak bisa diikatkan, dipisahkan ikatan perasaan antara kita dengan teman kita. Terpisahlah 10 tahun, 20 tahun. Kita akhirnya jadi orang sukses, punya rumah, punya bisnis, punya aset, makan makanan enak. Tiba-tiba ketemu teman kita dulu yang zaman kuliah, zaman SMA dulu 20 tahun lalu. Kita tahu dia hidupnya susah, makan susah. Buat makan aja nggak ketemu begitu ya. Kira-kira ketika setelah temu teman kita yang susah tadi ya, dan kita rindu ketemu pelukan sama dia, nangis. Kamu kemana aja selama ini? Dulu kita satu kampung begini begitu gitu. Kira-kira teman kita mau makan enak terasa enak gak? Enggak Pak. Dia akan ingat kesusahan temennya yang dulu begitu. Nah begitu pula para teman kita nanti yang bakalan jadi wali. Kalau kita cuma jadi wali murid, benar? Wali janda, ya tukang ngumpulin janda tua, jadi wasilah untuk ngasih donasi. Nyarinya janda tua, jangan janda muda. Kita jadi wali begitu doang, teman kita benar-benar jadi wali. Dan benar-benar diakui kemasyhurannya.
baik dia masyhur ataupun mastur tetap diakui. Sehingga ketika kita melihat dia di yaumul hisab, dia berada di ashabul a'raf, tempat yang tinggi. Kalau kita lebih rendah, maka nanti teman kita yang jadi wali itu akan narik tangan kita, berada di barisan ashabul a'raf, tempat yang tinggi. Makanya nanti tetap dengki itu Pak nggak bisa dihilangkan ya. Kalau dengki masalah harta itu memang terjadi di kaum awamin. Tapi kalau dengki masalah ma'rifat dan kasyaf itu terjadi loh Pak. Di lingkaran para salikin yang sudah mau mencapai derajat ma'rifat billah. Makanya nanti kalau dalam thariqah, kok ada acara itu sih? Kok ada acara ke Sunan Kudus? Kok saya nggak diajak? Gitu. Kok ada kholwatan saya nggak diajak? Oh itu tandanya yang diajak kholwatan itu mungkin ingin dikader lebih khusus oleh guru mursyid. Sebab kenapa? Kesiapan batin dia diketahui oleh guru mursyid. Kalau kita nggak tahu, kok saya nggak diajak sih? Akhirnya muncul dengki. Kok saya nggak pernah diajak masalah kholwatan? Ya orang kholwatan reguler aja, yang 7 hari misalnya 40 hari dikasih wiridan sehari la ilallah 1000-10.000 kali dia nggak kuat. Bagaimana mau menempa yang lebih dalam begitu ya. Jadi pada akhirnya kemarifatan itu tergantung pada kesiapan kita. Makanya sehebat-hebatnya guru mursyid Pak, kalau kita sebagai murid tidak mau jalan, ya nggak bisa sampai ke Allah. Mau walinya itu selevel Syekh Abdul Qadir, kalau si murid ini tidak ada keinginan untuk merubah dirinya, tidak mau taubat dari dosa-dosa kecil, tidak mau mujahadah riyadhah, udah pasti si murid ini nggak akan bisa berjalan menuju Allah. Begitu, benar nggak? Mobil, sistemnya udah tercanggih, Tesla lah punyanya. Tapi apa? Si pengemudi ini emang gak mau ngejalanin Pak. Udah didorong sama orang, di belakang itu ada 10-15 orang, badannya kekar-kekar semua. Tapi karena pengemudinya ini gak mau jalanin itu mobil, direm, kira-kira mobil bisa jalan apa kagak? Ya bisa. Ruhaniyah kita begitu juga. Sehebat apapun kita punya guru mursyid, kita punya wali, tapi kalau kita tidak menerapkan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, sama Pak. Kita masih demennya itu ya tadi telur ceplok pakai kecap begitu. Masih demen yang makruh begitu. Yang kedua masih demen nyentuh yang dosa-dosa kecil. Atau bahkan udah mulai nyerempet ke dosa-dosa besar. Padahal kita udah di baiat thariqah dan lain sebagainya, maka sehebat apapun guru mursyid tidak akan bisa mendorong kita sampai kita memiliki himmah sendiri untuk sampai kepada Allah. Ini saya pikir ngaji begini cukup mendalam karena apa? Saya yakin di sini semua dadanya udah punya isian. Ya, isian apa itu? Dadanya udah pada punya isian, mungkin udah punya guru masing-masing. Udah pernah ditanemin zikiran, ditanemin wiridan. Udah pernah dipegang dadanya sama salah satu wali-waliullah, ya. Pasti paham, saya ngerti nih maksud materi malam hari ini. Tapi masih ada remang-remang. Tapi saya ada ngerti sedikit clue-nya, kunciannya begitu ya. Nah, itu tanda sebagai dari marifat. Yang terakhir Pak, wa aina ma tuhdi, dan dari keduanya nih ya, mana sih yang lebih baik? Apakah pemberianmu kepada Allah atau pemberian Allah kepadamu? Berarti yang lebih baik adalah pemberian Allah kepada kita, yakni ma'rifat. Artinya dari sini ada hukum begini, tidak boleh riya, bangga terhadap ibadah-ibadah kita. Sebab ibadah itu belum tentu menghantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Ini maksiat keduanya iblis setelah dengki adalah riya. Ya. Jadi iblis itu alim tapi enggak ma'rifat. Sehingga dia terjatuh ke dalam hasad, dengki, dan jatuh ke dalam riya. Makanya lihat dah, bab dari tasawuf itu rata-rata membenahi dua penyakit ini. Dengki, ria. Dengki, ria. Itu aja terus. Kalau udah ria berarti konteksnya ke ikhlas. Sebab al-aks, lawan daripada ikhlas adalah ria. Ya. Sedangkan dengki ini lawan daripada ar-ridha. Ridha itu adalah menerima segala apa yang Allah putuskan untuk kita.
Maka sebagai penutup, udah pas ya ini 1 jam. Sebagai penutup adalah kalau nanti dibukain oleh Allah suatu pembukaan, ya paham dan ngerti ini dari Allah, maka jangan keburu-buru menganggap itu adalah ma'rifat. Jangan, bisa jadi itu trailer dalam sebuah film. Ya, trailer dalam sebuah film. Artinya verifikasi pembuktian daripada ma'rifat itu adalah menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai sabar dari hal-hal yang perintil. Ya, jalan ke sini saya 1 jam, butuh perjuangan Pak, macet, ya, dan lain sebagainya, jarak yang lumayan jauh. Nah, harus sabar dengan hal-hal yang sifatnya kecil, sifatnya perintilan ya. Sehingga nanti pada hal-hal yang besar kita sudah mulai lebih bisa sabar lagi begitu. Kira-kira paham kagak itu? Hah? Paham gak pembahasannya? Intinya pada hikam ke-8 yang ditangkap adalah ma'rifat adalah wilayah prerogatif Allah. Kedua, ma'rifat tidak bisa dikejar semata-mata dengan ibadah. Tetapi ibadah itu adalah pancaran dari ma'rifat kepada Allah. Tapi kalau ma'rifat sudah datang, jangan gelisah dengan amal kita yang sedikit. Ya, tiba-tiba Bapak dipanggil oleh guru mursyid. Dipanggil Pak, guru mursyid udah mau wafat, udah sering sakit. Bapak yang dipilih menjadi mursyid selanjutnya. Kira-kira kaget apa kagak itu? Kaget. Kepala itu kayak ditiban apa itu? Beban. Makanya dari sini orang yang jadi mursyid itu rata-rata Pak setelah menerima ijazah irsyad itu cepet tua mukanya. Kenapa cepet tua? Dia menanggung seluruh ruhaniyah muridin-muridin di alam ruh, di alam lahut, jabarut, malakut, begitu. Maka jangan melihat amal kita sedikit atau banyak, lihatlah amal ibadah kita itu adalah murni hadiah daripada Allah, tetapi dalam wilayah syariat ibadah harus diusahakan, ibadah harus dipaksakan, ibadah harus benar-benar dikejar. Saya kudu nih dengar azan ke masjid, kudu azan udah bilang saya harus sholat, harus gerakin. Udah ngaji hikam jangan malah saya kayaknya takdir ini nggak bisa sholat jamaah. Iya, ini tanggung ini apa istri minta bantuin cuci piring, datar aja dah gitu. Jangan ngaji hikam akhirnya lama-lama gendeng, tahu gendeng? Oh itu mainnya wilayah hakikat terus, jangan Pak. Tetap kuat di syariat, maksain diri, tekan nafsu untuk ibadah. Ya, jangan dikit-dikit. Oh hari ini di Lauhul Mahfuz emang saya nggak bisa tahajud. Ya udah dah, begitu. Padahal setengah jam lagi masih subuh. Berarti kan dia masih bisa. Begitu. Jadi hati-hati ya, jangan ketipu dengan pembicaraan tentang hakikat. Udah, luarannya kalau ngobrol syariat aja terus, syariat. Hakikat itu adalah perasaan batin kita ke Allah dan ke mursyid. Setelah itu pembuktiannya adalah syariat. Pokoknya kuncinya syariat. Kalau syariat udah jadi kuncinya, insya Allah nanti nggak bisa digoncang dengan apapun. Insya Allah itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya.